Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita kristalisasi, suatu studi yang mencoba menarik tema-tema utama dalam setiap kitab di dalam Alkitab. Kita masih di kitab Daniel, ini sudah tema yang ketiga. Kita akan ambil judulnya mimpi Nebukadnezar. Tapi mimpi ini mengenai kingdom, kerajaan ya, karena memang kitab Daniel ini, ya, Daniel diutus, kita tahu ceritanya itu ketika zaman Yoyakim, raja itu, Raja Babel menyerang, ambil beberapa peralatan, ya, baik suci. Daniel juga dibuang sana, masih pemuda dia, diambil sebenarnya dia dipilih ya. Kemudian datang lagi Raja Nebukadnezar serangan kedua, zaman Yoyakim, ya, yang hanya 3 bulan memerintah, dan kemudian terakhir datang ketika zaman Raja Sedekia, itu tahun 586 sebelum Masehi. Disitulah Raja Babel menghancurkan semuanya, baik suci hancur ya, istana-istana, tembok semuanya hancur ya. Kerajaan Yehuda stop ya, berhenti dia sejak dihajar oleh Raja Babel, dibuang ke Babel lah bangsa Yehuda itu. Nah, Daniel, tujuan Tuhan menaruh Daniel di Babel itu lama sekali, dan hampir 70 tahun, 60 tahun lebih ya. Dia ada di sana dari zaman Raja Nebukadnezar sampai zaman Darius itu media Persia, udah kerajaannya sudah beda, tapi Daniel masih di situ ya. Jadi tujuannya apa? Ini kalau kita baca kita tahu Daniel pasal 4 ya, tema atau ayat kunci daripada kitab Daniel ini. Daniel 4 ayat yang ke-17. Ini dikatakan di sini, yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Jadi artinya tema dari kitab Daniel ini bahwa Tuhan berkuasa atas kerajaan-kerajaan manusia ini, bahwa kerajaan-kerajaan manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang menetapkan, ini kamu jadi raja, lamanya sekian, kerajaanmu sekian, dan semuanya itu diatur oleh Tuhan ya. Dan kalau raja, nanti kita lihat Nebukadnezar meninggikan diri ya, dia Raja Babel, itu direndahkan oleh Tuhan ya. Dia diberikan hati binatang ya, sehingga dia selama 7 tahun itu kurang lebih dia makan rumput dan sebagainya. Intinya Tuhan berkuasa ya atas kerajaan-kerajaan manusia, dan bahwa Tuhan berdaulat menentukan segalanya. Bahkan kalau kita dalam kitab Perjanjian Baru kita tahu burung jatuh pun tidak ada yang terjadi di luar kehendak Bapa. Oke. Jadi mimpi Nebukadnezar intinya Nebukadnezar melihat patung ya. Kita langsung cepat aja, nggak kita baca, ini satu pasal, ini banyak sekali ayatnya, tapi intinya aja langsung lah ya. Nebukadnezar melihat patung ya, itu kepalanya dari emas ya, kemudian itu lengan sama dadanya dari perak. Patung ini mengerikan, besar sekali ya. Kemudian perutnya, pinggang itu dari tembaga, kemudian pahanya dari besi, dan terus kepada kakinya itu dari besi dan tanah liat, campuran ya. Itu yang dilihat oleh Nebukadnezar, patung ya, yang besar itu. Tapi ketika Nebukadnezar gelisah ini, karena dia kan nggak ngerti maksudnya apa ini, apa cerita mimpinya dia. Akhirnya dipanggil lah seluruhnya, dikatakan di sini ahli jampi, ahli sihir, para kasdim apa semua. Tapi Nebukadnezar sudah ambil keputusan bahwa saya nggak akan kasih tahu mimpinya. Itu barangkali juga lupa juga, dia bingung ya. Nggak akan saya kasih tahu mimpinya. Tolong kasih tahu sama saya mimpinya dan maknanya. Ya tentu para ahli sihir atau semuanya jampi itu semua para kasdim dan mampu dia apa. Dan memang begitulah pengaturan Tuhan. Akhirnya Daniel diputuskan juga, akhirnya Nebukadnezar putuskan akan binasakan seluruhnya dari kerajaan itu. Seluruh ahli-ahli jampi, orang kasdim, orang-orang bijaksana apa semua mau dibunuh. Dan Daniel terkenal lah ya, dengan temannya ada 3 itu, Sadrak, Mesak, Abednego. Akhirnya Daniel minta pada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan supaya disingkapkan itu mimpinya si Nebukadnezar ini, raja ini, dan juga maknanya.
Kemudian disingkapkanlah kepada Daniel. Dan Daniel datang menghadap Nebukadnezar. Dan dia kasih tahu mimpinya ini. Dan sekaligus maknanya begini, ya. Emas tua itu, patung itu yang kepalanya emas tua itu, itulah dia Raja Babel itu, ya, kerajaan Nebukadnezar, ya. Kemudian yang kedua, nanti setelah itu datang kerajaan berikut. Perak di sini dikatakan itu adalah kerajaan Media Persia. Ini semuanya sudah digenapi dalam sejarah, ya, karena itu kejadiannya kita tahu, ya, habis dari Raja Babel itu Media Persia. Kemudian di sini ada tembaga, itu kerajaan Yunani. Kita kenalnya Alexander the Great, ya. Iskandar Agung, ya, itu kerajaannya Yunani, ya. Kemudian yang dari besi pahannya itu kerajaan Roma. Ya, memang kita tahu dari habis kerajaan Yunani, ya kerajaan Roma. Ya, di zaman Roma inilah Yesus itu lahir, ya. Di zaman pemerintahan Roma itu sekitar 67 atau 63 tuh, itu sebelum Masehi dia sudah menguasai itu, sudah langsung dia menjadi pemerintahannya, kekaisaran, ya, Roma itu, ya, kerajaan. Nah, dan Roma itu, kerajaan itu nanti terus berlangsung sedemikian, nanti kakinya itu ada yang dari besi, ada yang dari tanah, lihat campuran, ya, campuran itu. Dan berarti ada yang sebagian kuat, itu tafsirannya, ada yang sebagian lemah. Mereka mencoba menyatu dengan perkawinan tapi nggak bisa, ya. Nah, pada zaman itulah terlepas terungkit suatu batu tanpa perbuatan tangan manusia. Kalau saudara baca ini ayatnya ada di 44, ya, kita nggak usah baca lah itu. Ceritanya pokoknya sederhana kok ceritanya. Ada suatu batu terlepas, ya, menghantam kaki daripada patung itu, hancur itu semuanya, dan sekaligus semuanya hancur, ya, dari mulai yang jadi berarti kerajaan Roma, kerajaan Yunani, kerajaan Media Persia, sampai kerajaan Babel itu juga hancur. Dan batu itu dikatakan makin membesar, ya. Jadi kalau dikatakan di sini itu dikatakan tanpa perbuatan manusia, itu batu itu terlepas, ya, dan kerajaan itu tetap selama-lamanya, ya, dan memenuhi seluruh bumi. Nah, itu dia batu itu. Nah, mari kita sekarang melihat, ya, apa batu ini, ya, karena ini banyak tafsiran, ya. Kerajaan itu jadi banyak tafsirannya, seolah-olah batu itu kerajaan itu kerajaan Tuhan. Semua percaya bahwa batu yang memang di situ kerajaan Tuhan, ya. Dan kerajaan itu bukan hanya Tuhan tapi juga orang-orang kudusnya, ya. Terus saya baca aja kalinya, ya. Dia adanya tanpa perbuatan. Dia hanya sampai di sini, ya. Nanti di berikutnya, mimpi-mimpi berikutnya baru terungkap itu. Tapi kita tangkap dulu lah saat ini, karena intinya ini daripada pembicaraan kita ini mengenai kingdom, mengenai kerajaan sorga, yang kerajaan manusia dulu, kerajaan Babel, kerajaan Media Persia, kerajaan Yunani, baru kerajaan Roma yang akhirnya campur di bawah itu, dan datanglah Yesus di situ. Nah, banyak orang berpikir kerajaan sorga itu tunggu nanti, belum datang dalam dimensi bumi ini, ya. Tunggu nanti zaman kerajaan 1000 tahun gitu loh. Nah, disinilah akhirnya tafsiran kitab Daniel itu jadi, kalau nanti kita lihat Daniel ada, dia tafsirkan 70 kali 7 tahun itu pemulihan Israel. Itu berarti ada 69 kali 7-nya itu sudah selesai, tinggal 1 kali 7-nya, 7 tahun. 7 tahunnya itu dimundurkan. Nanti di akhir zaman, ya, 7 tahunnya ini ada 3,5 tahun, nanti ada masa kesusahan besar, bahkan ada cerita-cerita pengangkatan lagi, macam-macam lah, ya. Ini kenapa digesernya itu ada gap seolah-olah gitu. Daniel itu yang udah digenapi 62, jadi saya bicara ini, ya, karena, ya, garis besar aja, nanti detailnya, ya. Saya bicara ini karena penafsiran bahwa kerajaan sorga itu seolah-olah belum datang, ya. Kerajaan sorga itu nanti datangnya dalam kerajaan 1000 tahun. Bukan begitu, karena Yesus maupun Yohanes Pembaptis bilang kerajaan sorga sudah dekat. Di zaman Yesus itu dia datang, kerajaan sorga sudah dekat. Coba dulu saya ambil 2 ayat dulu, ya.
supaya kita tahu bahwa kerajaan surga itu sudah datang ketika Yesus beritakan itu. Ketika dia mati, bangkit, naik ke surga, mencurahkan rohnya, di situ datang kerajaan surga. Gereja itu, memang gereja bukan kerajaan surga, tapi kerajaan surga itu ada di dalam gereja. The kingdom of God is within you. Mari saya buktikan dulu ya, 2 ayat saja ya. Kita bicara dulu, tapi ada satu terjemahannya yang salah ya. Lukas 17 kalau kita baca ya. Lukas 17. Bahwa ini saya mau sedang cerita bahwa batu yang dimaksud si Daniel itu, kerajaan sorga itu sudah datang ketika Yesus itu datang ya. Hanya dia datang masih di dalam orang-orang kudusnya. The kingdom of God is within you. Itu kitab Kolose bilang ya. Kristus di dalam kamu, itulah pengharapan kemuliaan. Jadi kerajaan surga sudah datang, sedang datang, tapi nanti memang ada puncaknya. Nanti kita baca ayat-ayatnya itu, ya. Ada puncaknya kedatangan kerajaan surga itu, tapi bukan berarti dia belum datang. Sudah datang. Ketika Yesus mati bangkit naik surga, itu datang. Ketika gereja lahir, disitulah kerajaan surga dimulai. Dalam orang kudusnya ya. Kalau Yesus sendiri dia kan coba dulu, saya baca dulu ya. Lukas 17 ya, supaya jelas dulu ini. Ya. Lukas 17 ini cerita tentang apa Yesus bicara sama orang-orang Farisi, ahli Taurat ini, ya. Dia bilang Yesus bilang kerajaan surga, jadi kedatangan kerajaan surga ini ya. Yesus bilang kerajaan surga itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah, ya. Juga orang tidak akan mengatakan lihat ya di sini ya di situ apa sebagainya. Karena Yesus bilang begini, sesungguhnya kerajaan surga itu ada di antara kamu. Itu terjemahan LAI ya, ada di antara. Nah, ada istilah ada atau di antara ini diterjemahkan dari istilah Yunani entos. Ya. Terjemahan ini kurang tepat. Karena entos itu di dalam perjanjian baru, istilah Yunani ini hanya dipakai 2 kali. Yang pertama di Lukas 17 ini, ayat 21. Yang kedua di Matius 23. Ya, Matius 23 ketika Yesus berkata, bersihkanlah dulu cawan. Ya, Donam ya. Bersihkanlah dulu cawan, orang Farisi yang buta, bersihkanlah dulu cawan sebelah dalam. Nah, dalam itu berasal dari istilah entos diterjemahkan ya. Bersihkanlah dulu cawan sebelah dalam, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Nah, kita tahu ya dalam ilmu menafsirkan hermeneutik itu, satu istilah itu ditentukan maknanya, ditentukan oleh bagaimana istilah ini dipakai dalam suatu kalimat. Nggak boleh diterjemahkan istilah ini. Makanya kalau kita melihat kamus ada bahayanya. Karena di kamus itu kan satu istilah. Nanti dikasih tahu tuh kan berapa artinya kan. Ada banyak tuh artinya biasanya itu. Kalau kamus yang bagus dikasih tahu lagi. Kalau istilah ini maknanya begini, itu adanya di kalimat yang ini. Jadi banyak gitu kan. Memang bahaya kalau kita ngambil istilah itu langsung lihat kamus. Nggak bisa gitu. Kita harus lihat konteksnya. Bagaimana tuh istilah entos itu dipakai? Nah, dalam Matius 23 ya, yang Yesus bicara itu, bersihkanlah dulu cawan sebelah dalam, entos. Entosnya cawan bersihin dulu, baru nanti sebelah luarnya juga bersih. Nah, istilah entos di dalam Matius 23 itu, yang Yesus pakai itu nggak mungkin diterjemahkan di antara. Nggak mungkin dong terjemahannya, entos itu artinya bersihkanlah dulu di antara cawan, nggak mungkin kan? Jadi harus di dalam, bersihkanlah dulu entos cawan atau dalam, di dalam cawan dalam bagian dalamnya itu, baru nanti yang luarnya juga bersih. Berarti entos itu artinya di dalam. Ya. Maka itu ayat yang ke Lukas 17 itu seharusnya bukan di antara. Kerajaan surga bukan di antara kamu, enggak begitu. Kerajaan surga itu di dalam kamu. Bahkan di dalam orang-orang Farisi dan ahli Taurat juga. Hanya efeknya tidak ada bagi orang ahli Taurat. Karena mereka nggak percaya kepada raja segala rajanya Yesus. Ya. Kerajaan surga itu di dalam, artinya di dalam itu
bukan dalam jantung saya, di ginjal saya, bukan begitu. Di dalam arti dimensi kerajaan surga itu adanya di dalam dimensi surgawi. Ya. Makanya Yesus bilang sama Pilatus, "Apakah engkau raja?" "Oh iya," kata Yesus. "Justru karena itu aku datang. Aku ini raja." Tapi kata Yesus, "Kerajaanku enggak dari sini." Artinya Yesus bilang, kerajaanku bukan dalam dimensi, kalau alam semesta itu, kalau ilmuwan bilang dimensi ruang dan waktu. Bukan begitu. Kerajaanku bukan dari sini, bukan dimensi ruang dan waktu. Tapi kerajaanku itu dalam dimensi yang lebih tinggi, dimensi surgawi. Tapi itu istilahnya kita bilang surga memerintah bumi. Jadi surga itu dari dalam dia. Kerajaan surga itu memerintah. Ya, mudah-mudahan nanti makin memahami ini. Karena memang begini masalahnya nih. Dalam kekristenan ini banyak orang nggak bicara kingdom. Padahal kingdom itu tema seluruh Alkitab. Dari mulai Kejadian 1 ayat 268 itu jelas rencana Tuhan itu. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambaran kita supaya mereka berkuasa. Satu. Kedua, menaklukkan segala sesuatu. Kalau bukan itu kingdom itu nanti kalau kita lihat kerajaan itu menaklukkan. Nggak mungkin kerajaan itu diam aja. Kerajaan itu punya sifat dasar selalu mengembang. Ya kalau nggak dia berkembang, ya dia ditaklukkan oleh kerajaan yang lain. Itu aja, ya. Kerajaan itu nggak bengok diam aja, ya. Nggak begitu. Nggak ada yang diam itu. Kalau nggak kerajaan itu berkembang, maka dia mati. Ya, pasti ditelan oleh kerajaan yang lain. Nah, coba saya baca dulu satu ayat dulu ya. Kerajaan Mesias itu, dia berkembang dan selalu menelan kerajaan yang lain. Makanya di kitab Daniel ini, batu itu yang tadinya menghantam kaki patung itu, kerajaan Roma itu, yang bercampur besi itu, besi dengan tanah liat itu hantam begitu, seluruhnya hancur. Itu akhirnya batunya memenuhi seluruh bumi. Ya. Nah, coba saya baca dulu Yesaya 9 ayat 7. Ini saya pakai ILT ya. Karena LAI kadang-kadang terjemahannya agak jauh dia dari yang dimaksud. Jadi Yesaya 9 ayat 7 saya baca dulu. Dalam hal perluasan pemerintahannya, ini bicara kerajaan surga atau kerajaan Mesias. Karena ini pasal 9 ini semua ahli percaya ini kelahiran Raja Damai, Yesus maksudnya. Dalam hal perluasan pemerintahannya dan dalam hal damai sejahtera tidaklah berkesudahan. Artinya kerajaan Mesias itu dalam hal perluasan, ya, enlargement atau increase, pertambahan, ya, tidak ada akhirnya. Artinya kerajaan Mesias itu sekali dia datang, dia akan terus memperluas diri, menaklukkan, ya, segala sesuatu, sehingga nanti kalau kita lihat segala kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi kalau saya baca ini ya, Wahyu pasal 11, lalu kita lihat ya, ini sebenarnya pelajaran yang sangat penting tema Alkitab. Perjanjian Baru juga temanya kingdom. Kadang dalam Kristen banyak orang bicaranya ya kalau nggak berkat ya bicara surga itu loh, yang dibawa suatu tempat, katanya surga itu tempat yang lundau di sana, nggak tahu di mana, katanya jalannya dari emas, kita kerjain nyanyi aja di situ. Terus bahkan ada seorang pengkhotbah terkenal bilang di situ masih ada anjingnya, kata. Aduh, ini kok konsep itu nggak ada di Alkitab yang begitu-begitu, ya. Alkitab itu fokus bumi, rencana Tuhan itu. Dan Tuhan mau menegakkan kerajaannya di bumi. Dan kerajaannya akan menaklukkan segala sesuatu. Ya. Bukan hanya yang di bumi, bahkan nanti langit. Makanya nanti ujung-ujungnya itu langit dan bumi yang baru. Karena ditaklukkan terus oleh kerajaan Mesias itu yang adalah Yesus. Raja di atas segala rajanya. Baru kita-kita ini orang kudus, orang pilihannya itu raja-rajanya. Raja-rajanya. Dia raja dari segala raja. Jadi bicara kingdom, jangan berpikir surga tempat nundau di sana. Itu dongeng itu, ya. Itu dongeng anak-anak, kalau mau tidur ya dongengin aja begitu. Tapi itu dalam kekristenan dipercaya, saudaraku.
Dongeng itu dipercaya bahwa surga itu, makanya kalau ditanya orang mau ngapain, kan mau apa tujuanmu kau datang kebaktian di gedung denominasi ini, ya selain dia ingin diberkati, tujuannya ya masuk surga. Surga yang begitu maksudnya, yang nun jauh di sana, yang jalannya dari emas, kita nyanyi terus. Ada seorang khotbah yang latar belakang pemusik, dia juga bilang di sana nggak ada khotbah lagi katanya, karena khotbah tuh bikin bosan. Yang ada di sana orang main nyanyi aja, menyembah Tuhan gitu. Itu dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada itu pikiran begitu. Itu pikiran aneh, pikiran pemimpin agama yang dagangannya itu. Karena dengan dia bilang ini, kalau kamu mau masuk surga, kalau kamu mau diberkati, ya kasihlah perpuluhan, kasihlah. Basolong katanya, bukan itu lebih ngeri. Seluruh gajimu bulan Januari kasih ke sini, ya. Nanti Februari kau makan apa dengan iman lah. Pokoknya yang penting utamakan dulu ya, milik Tuhan. Itu dagangan para pemimpin agama dalam kekristenan, dagangnya begitu, dagangin surga dan neraka, konsep neraka. Bilang neraka juga bilang ini, itu selama-lamanya. Orang disiksa itu tempat katanya, selama-lamanya. Itu nggak ada, karena kerajaan Mesias itu akan terus menaklukkan siapapun. Ya, takluk akhirnya setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Kurios, istilah Yunani, penguasa tunggal. Jadi kerajaan Yesus ini, Yesus itu datang, aku datang memberitakan kerajaan surga. Bukan beritakan surga yang katanya nun jauh di sana. Saudara lihat dari Yohanes pasal 13 sampai pasal 17 di malam terakhir itu. Yesus itu kalau bicara malam terakhir dengan murid-muridnya, dia nggak mungkin bicara yang remeh-remeh, yang enggak. Saudara lihat dari pasal 13 sampai pasal 17, nggak ada satupun istilah surga keluar. Kecuali di pasal 17. Ketika Yesus mau berdoa, dia menengadakan mukanya, dia bicara Bapa yang di surga, ya. Artinya Bapa yang dalam dimensi surgawi. Cuma di situ. Jadi selebihnya Yesus bicara soal relationship. Kerajaan surga itu hubungan antara Yesus raja dengan raja-rajanya. Ya, itu hubungan yang dibicarakan. Makanya Yesus bilang, dalam tujuan kita itu, tujuan kalian itu Bapa pribadi. Jalannya aku pribadi juga. Ya nggak ada bicara tempat, ya, apalagi di situ ada anjingnya lagi, konyol banget ya. Tapi yang lebih konyol lagi dipercaya, itu dia. Parah itu. Karena apa? Kenapa sih kok bisa cerita yang begitu kok bisa beredar dan dipercaya dalam kekristenan? Jawabnya hanya sini, saya kira ini kayak Lukas 12 ayat 32 ya. Karena enggak kepada semua orang dalam kekristenan ini diberikan kerajaan surga itu. Coba dulu saya baca dulu. Mungkin saudara kaget kali. Oh, jadi kalau gitu kita diselamatkan nggak nih kita? Tunggu dulu deh. Kita keselamatan itu jangan, kalau udah bicara keselamatan tapi nggak bicara kingdom, udah meleset lah itu. Nanti kalau orang bicara keselamatan, berarti saya dibawa ke surga, dievakuasi dari bumi ini. Makanya ada acara-ajaran rapture lah, diangkat. Itu karena bicara keselamatan tapi tidak bicara kingdom. Nggak bisa. Keselamatan juga bisa dipisahkan dengan bicara kingdom. Ya. Makanya saya ini bukan pemberita keselamatan dalam arti apa? Percaya Yesus masuk surga itu artinya masuk ke tempat yang nun jauh di sana, enggak. Saya pemberita kerajaan oleh anugerah Tuhan ya. Ini dia, coba perhatikan dulu. Lukas 12 ayat 32. Dibacakan ya. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Ini perhatikan ya, istilahnya kawanan kecil, little flock. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi kerajaan surga gratis diberikan, tapi bukan kepada kawanan besar dalam dunia kekristenan, bukan. Dalam dunia kekristenan itu banyak yang dipanggil. Saya ulang lagi. Dalam dunia kekristenan ada banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Siapa yang dipilih ini? Itu kawanan kecil yang kepadanya Bapa berkenan memberikan kerajaan itu. Makanya kerajaan surga nggak akan dipahami oleh dunia kekristenan. Para pemimpin agama di dunia kekristenan itu dagangannya bukan kerajaan surga. Dagangannya surga sama neraka itu, yang surga ada tempat yang jauh di sana, neraka yang selama-lamanya, itu dagangannya. Dia nggak akan bicara kerajaan, dia nggak ngerti. Sebab kerajaan surga diberikan gratis ya, kepada kawanan kecil. Dalam dunia kekristenan itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipilih inilah
Yang kalau dalam kitab Wahyu itu istilahnya pemenang. Yang para Wahyu pasal 17 gitu ya. Pemenang itu yang dipanggil, dipilih, dan dia setia. Jadi kalau kita ini termasuklah oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan semata-mata, kita menjadi kawanan kecil, dipilih ya. Bukan hanya dipanggil, ya. Dipilih oleh Bapa di sorga. Engkau jangan takut ya, engkau kuberikan kerajaan sorga. Dan ditaruhnya dalam batin kita kerajaan sorga itu. Ada memang dia ada di situ. The kingdom of God is within you. Kerajaan sorga itu ada dalam batin itu kita. Nanti, tapi ini kita ini terus ya dalam kekristenan itu dari antara setiap zaman itu ada kawanan kecil. Para pemenang yang kepadanya Bapa di sorga memberikan kerajaan sorga itu gratis, tapi tetap dibentuklah kawanan kecil itu menjadi raja-raja dan imam-imam. Karena nanti di akhir zaman barulah dia dimanifestasikan, ditampilkan si kawanan kecil ini. Coba dulu kita baca Roma ayat 8 ya. Roma pasal 8 ayat 19 sampai 20, 21. Apa gunanya nih kawanan kecil nih? Ya. Semoga yang mendengar ini saya ini itu kawanan kecil yang dipilih oleh Bapa di sorga semata-mata karena kedaulatannya. Bukan karena kawanan kecil lebih bagus dari orang lain, enggak. Karena pemilihan itu, Calvin dalam hal ini benar ya. Unconditional election. Pemilihan yang tak terkondisi oleh orang itu. Enggak peduli orang ini bego kayak atau orang apa kayak, pokoknya kalau udah dipilih Tuhan, jadilah dia. Tapi dibentuk. Nah, dipilih Tuhan dibentuk untuk apa? Untuk jadi raja-raja dan imam-imam. Karena ketika kerajaan surga datang ke muka bumi dalam arti termanifestasi, karena Yesus bilang kan, doakan tuh ya datanglah kerajaanmu. Jadi bukan kita yang lari meninggalkan bumi, enggak. Kerajaan surga itu yang akan tampil di bumi ini. Ya, doa Bapa kami itu, datanglah kerajaanmu. Ya, jadi kehendak kehendak Tuhan jadi di bumi ini, supaya bumi ini bergerak menuju bumi yang baru. Bagaimana ini? Coba lihat, kita lihat. Ya. Roma pasal 8, saya baca aja langsung ya, semuanya sampai ayat 21 ya. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Karena ini pakai ILT saya, karena makhluk ciptaan itu telah ditundukkan kepada kesia-siaan bukan karena kehendaknya sendiri, tapi karena Dia yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan. Bahwa makhluk ciptaan itu, seluruh manusia ini bilang makhluk ciptaan itu ya, akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan. Ini ya kemuliaan anak-anak Elohim. Itu awalnya itu anak-anak Elohim yang dimaksud di sini itu yang kawanan kecil. Kawanan kecil akan dipakai sebagai raja-raja dan imam-imam untuk memerdekakan seluruh makhluk ciptaan. Jadi nggak ada lagi neraka kekal selama-lamanya, orang disiksa di sana. Ini kerajaan Mesias ini kerajaan yang terus berkembang, menaklukkan kerajaan gelap. Ya. Bahkan ini kerajaan Mesias ini adalah life, hayat ya. Doe istilah Yunani. Dia itu hayat itu menelan maut, sama seperti terang menelan gelap. Saya nggak bilang neraka nggak ada. Oh, di bumi ini aja bisa kok, sudah ada kok, bisa. Banyak orang udah ngerasain tuh. Kalau misalnya dia hidupnya suami istri berantem terus setiap hari, ya itu sudah neraka itu. Nggak usah cari-cari tempat yang aneh-aneh di sana disisa-sisa, nggak ada itu. Di sini pun udah bisa dirasain kok. Kalau mau ngerasain neraka itu. Tapi hayat dia akan menaklukkan. Yesus bilang aku berkuasa atas maut, ya. Gereja tuh pintu gerbang alam maut tuh nggak bisa. Nah, jadi intinya lah, kesimpulannya dulu lah. Saya ambil kesimpulannya dulu. Dari mimpi daripada Nebukadnezar ini. Kerajaan surga batu itu tanpa perbuatan tangan manusia menghantam langsung itu besi dan tanah liat itu, ya. Kerajaan Roma yang bercampur itu, ada sebagian kuat, sebagian tidak. Dan itu sudah terjadi. Ketika Yesus datang, dia di hadapan Pilatus, dia bilang, aku raja, ya, tapi enggak dari sini. Ketika dia mati, bangkit, dia datang gereja lahir, disitulah kerajaan surga ada. Di dalam gereja, dalam batin. Tapi kan kita tahu gereja itu ada percaya, makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan ternyata Bapa di surga memberikan hanya kepada kawan kecil kerajaan surga itu.
Teruslah, jadi kerajaan surga, batu itu sudah datang, sedang datang, karena kerajaan surga itu berkembang. Terus 2-3 orang hadir, Tuhan Yesus datang. Jadi kerajaan surga itu berkembang dia. Tapi dia masih dalam batin. Terus surga menaklukkan, nanti ada puncaknya yang di surat Roma 8 itu. Ketika kerajaan surga datang, ditampilkanlah, termanifestasi inilah kedatangan Yesus yang puncaknya itu. Di mana putra-putra Elohim, kawanan kecil, dari setiap zaman loh, kawanan kecil, ditampilkan di sana. Untuk apa ditampilkan kerajaan surga di bumi? Untuk menaklukkan segala sesuatu, sehingga bumi bergerak menuju bumi yang baru. Itu, jadi ada kerjaannya kingdom itu. Jangan surga di sana nyanyi-nyanyi, kayak orang bego aja konsep itu, tapi ya sudahlah, puji Tuhan lah kalau kita ini kawanan kecil, berarti kita ngerti tentang kingdom. Karena Bapa di surga akan ngajarin kita kingdom itu apa, engkau akan jadi raja, engkau akan jadi imam menurut aturan Melkisedek. Kalau dalam negara Kristen kan imam itu sudah dibelah oleh ajaran Nikolaus itu. Imam itu kan pendeta, kalau orang Protestan itu ya, kalau Katolik itu imam itu ya imam, bawahnya umat. Jadi kesimpulannya saya ulang lagi. Mimpi Nebukadnezar intinya bahwa batu itu, bahwa kerajaan surga itu akan meluas sedemikian, menghancurkan semua kerajaan-kerajaan lain. Coba saya menutup ini, mudah-mudahan ayat ini bisa makin memperjelas pengertian kita. Wahyu pasal 11 ayat 15. Ini terjadi di akhir zaman tuh, malaikat yang ketujuh meniup sangkakala, terdengar suara nyaring dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, oleh Yesus ya. Dan dia ini bukan huruf besar, harusnya terjemahnya dia huruf kecil, yang diurapinya itu artinya kawanan kecil. Ya. Orang-orang kudus, begitu ya, supaya gampang ya. Jadi pemerintah dunia dipegang oleh Tuhan kita dan oleh orang-orang kudus, dia yang diurapinya, dan Yesus itu akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Memerintah itu artinya menaklukkan. Jadi Yesus bersama dengan orang-orang kudusnya, kawanan kecil, terus menaklukkan sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Tidak ada lagi iblis dalam arti dia udah ditaklukkan. Dirampaslah itu manusia-manusia yang menjadi tawanan iblis ya. Udah cukup dulu lah sampai sini. Yang penting mimpi Daniel itu begitu intinya ya. Kerajaan surga ini akan mengembang, menaklukkan semua kerajaan yang lain. Haleluya. Amin.